khairin ta'adudut ajul karoha lalu maitun samamun amaratul adiyah. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Selanjutnya tentang istinsyak dan berkumur-kumur. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal. Tsumma yatamadzu wa yastansyaku. Kemudian setelah itu berkumur-kumur dan istinsyak. Istinsyak berkumur-kumur itu memasukkan air ke dalam mulut lalu diputar-putar di mulut, setelah itu baru dibuang. Sementara istinsyak itu memasukkan air ke lubang hidung, kemudian agak dihirup sedikit, kemudian terus dibuang. Wal madmadatu, berkumur-kumur, ayyaj'alal ma'a fi faihin. Yang namanya berkumur-kumur itu memasukkan air ke dalam mulut. Ayyaj'alal ma'a fi faihin, memasukkan air ke dalam mulut. Wa yadiruhu, kemudian diputar-putar di mulut. Diputar-putar di dalam mulut itu. Setelah terasa semua kotoran ini bersih, summa yamujjuhu, kemudian dikeluarkan. Jadi berkumur-kumur itu memutar-mutar air di dalam mulut sampai terasa bersih. Setelah bersih, summa yamujjuhu, lalu dikeluarkan atau dimuntahkan, dikeluarkan. Wal istinsyaku, sementara itu istinsyak, ayyaj'alal ma'a fi anfihi, memasukkan air ke hidungnya. Jadi setelah berkumur-kumur baru istinsyak. Istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidungnya. Wa yamuttu binafsihi ila khosashimu, kemudian air itu dipanjangkan atau dimasukkan ke lubang hidung. Jadi agak disedot, dimasukkan ke lubang hidung. Ya tentu saja summa yang tashiru, kemudian dikeluarkan kembali. Jadi berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam mulut, kemudian terus dibuang. Setelah itu baru istinsyak. Istinsyak memasukkan air ke hidung. Setelah itu agak ditarik sedikit. Setelah itu pelan-pelan saja, jangan sampai disedot, kemudian terus dikeluarkan. 5. Ruya Umar bin Abasah, berdasarkan riwayat dari Umar bin Abasah, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin yakrabu wudu'ahu fi summa yatamadmadu summa yastansyaku wa yantashiru illa jarrat khotoya fihi wa khoshashimuhu ma'al ma'i." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad. Ma minkum, kata Rasul, seorang di antara kalian yakrabu wudu'ahu, pada saat dia berwudu, apabila seorang di antara kalian melakukan wudu, yakrabu itu mendekati, yakrabul wudu, mendekati wudu, artinya mau melakukan wudu. Ma minkum min ahadin ayakraba wudu'ahu, siapa di antara kalian yang akan berwudu, maka pada saat berwudu itu summa yatamadmadu, pada saat berwudu itu dia berkumur-kumur, summa yastansyaku, lalu dia istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, wayang tashiru, kemudian setelah itu dikeluarkan, berkumur-kumur kemudian terus dikeluarkan, istinsyak kemudian terus dikeluarkan, illa jarrat khotoya fihi wa khosasimuhu ma'al ma'i, tidak lain dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya, dosa-dosanya akan keluar dari mulutnya. Artinya ketika dia berkumur-kumur kemudian dikeluarkan, kemudian istinsyak dia dikeluarkan, maka dosa-dosanya akan keluar bersama air yang dikeluarkan dari mulut, bersama air yang keluarkan dari hidung. Jadi istinsyak kemudian berkumur-kumur
atau berkumur-kumur dan istinsak, itu fungsinya adalah menghapuskan dosa. Tentu dosa yang disebabkan oleh mulut, dosa yang disebabkan oleh hidung. Maka dosa yang disebabkan karena hidung, dosa yang disebabkan karena mulut, maka dosa itu akan rontok, dosa itu akan keluar kalau kita saat berwudu berkumur-kumur, saat berwudu istinsyak, atau saat berwudu kita menyedot air. Maka dosa yang disebabkan dari hidung itu akan keluar bersama air yang keluar dari hidung tersebut. Wala taksi fil mubalaghati fayakunu su'utan. Pada saat istinsyak itu tidak perlu sangat teliti banget, tidak perlu. Artinya biasa-biasa saja. Tidak perlu sampai menyedot air ke dalam hidung, disedot, diisap, nggak usah, jangan sampai disedot. Sebab apa? Kalau diisap sampai begitu, diisap ke dalam, itu nanti akan masuk ke dalam air itu dan susah untuk dikeluarkan. Untuk itu ketika istinsyak itu cukup di ujung hidung ini, diputar-putar di ujung hidung, diisap sedikit saja, jangan sampai disedot, kemudian baru dikeluarkan. Jadi tidak usah sampai dalam-dalam. Cukup yang ada di sekitar hidung sini. Jangan sampai diisap sampai masuk ke dalam sini. Karena kalau sudah masuk ke dalam susah untuk dikeluarkan. Fa in kana shaiman lam yubalik lil khabari. Tetapi istinsyak itu tidak diperbolehkan atau tidak disunahkan untuk orang yang sedang berpuasa berdasarkan khobar, berdasarkan hadis. Jadi kalau orang berpuasa tidak usah istinsyak, tidak usah nyedot air ke dalam hidung, karena akan bisa membatalkan puasanya kalau sengaja disedot dalam-dalam sampai air masuk ke dalam tenggorokan. Sama dengan berkumur-kumur. Saat berkumur-kumur tidak boleh sampai diisap ke dalam tenggorokan. Kalau diisap sampai ke dalam tenggorokan, maka puasanya jadi batal. Untuk orang yang berpuasa, kumur-kumur masih tetap boleh, mubah. Tetapi ketika istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, itu tidak dianjurkan untuk orang yang berpuasa, atau hukumnya makruh. Sebab apa? Dikhawatirkan kalau hidung ini rawan sekali untuk membatalkan puasa, karena ketika diisap itu susah sekali dikendalikan, sehingga air ketika disedot bisa masuk ke dalam lubang hidung yang paling dalam. Untuk itu pada saat berpuasa tidak disunahkan untuk beristinsyak atau memasukkan air ke dalam hidung saat berwudu. Wahal yajma'u bainahuma aw yufassilu. Pada saat kita berwudu, berkumur-kumur dan istinsyak tadi itu digabung atau tidak? Berkumur-kumur langsung istinsyak, atau berkumur-kumur selesai berkumur-kumur kemudian terus istinsyak? Mana yang harus dilakukan? Digabung atau tidak? Wahal yajma'u bainahuma aw yufassilu. Apakah antara kumur-kumur dan istinsyak tadi digabung atau dipisah? Qala fil disebutkan di dalam kitab al-Um, yajma'u, dikumpulkan. Antara berkumur-kumur dan istinsyak dikumpulkan jadi satu. Artinya dengan satu air. Dengan satu air. Air yang dipakai untuk kumur-kumur itulah yang dipakai untuk istinsyak. Lianna Ali bin Abi Thalib alaihissalam wasafa wudu ar-Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu mencontohkan wudhunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu, yaitu berkumur-kumur sekaligus istinsyak dengan satu air. Fatamadmadu ma'al istinsaki bima'in wahidin, yaitu berkumur-kumur kemudian istinsyak masukkan air ke dalam hidung dengan satu air. Itu yang dicontohkan oleh Ali bin Abi Thalib, yang disampaikan oleh Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um. Waqala fil Buaiti, tetapi di dalam kitab Al-Buaiti disebutkan di situ yufassilu bainahuma, antara kumur-kumur dan istinsyak itu dipisah, tidak digabung. Antara kumur-kumur dan istinsyak itu tidak digabung tapi dipisah di dalam kitab Al-Buaiti.
Lima ruwiyat Thalhah bin Musrif, berdasarkan riwayat yang diriwayatkan oleh Thalhah bin Musrif an abihi an jaddihi, riwayat ini dari bapaknya dan dari kakeknya. Qala, beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yufassilu bainal madmadati wal istinsyak, memisahkan antara berkumur-kumur dan istinsyak. Jadi kalau menurut kitab Al-Buwaiti itu dikatakan antara berkumur-kumur dan istinsyak itu dipisah. Kalau menurut kitab Al-Um, antara kumur-kumur dan istinsyak itu digabung berdasarkan hadis riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Sementara menurut Al-Buwaiti itu dipisah antara kumur-kumur dan istinsyak. Menurut hadis Thalhah bin Musrif dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa beliau pernah melihat Rasulullah SAW berkumur-kumur dan istinsyak itu dipisah, tidak digabung. Wali anal fasla ablagu fin nadzafah. Kenapa kok dipisah? Karena dengan memisah, li anal fasla, karena memisah antara madmadhah dengan istinsyak, antara berkumur-kumur dengan istinsyak, ablagun nadzafah, itu lebih bersih. Artinya kumur-kumur sendiri kemudian ngambil air lagi, istinsyak sendiri, itu jauh lebih bersih daripada dengan menggunakan air yang digabung antara air berkumur-kumur dan air untuk istinsyak. Fakana aula, oleh karena itu memisah antara kumur-kumur dan istinsyak itu lebih baik dipisah. Jadi ambil air kumur-kumur, kemudian ambil lagi istinsyak. Tetapi bagaimana kalau seandainya digabung? Boleh juga kayak gini langsung ke hidung, kumur-kumur langsung ke hidung, istinsyak boleh juga. Ini yang langsung itu berdasarkan riwayat Ali bin Abi Thalib. Sementara ketika pisah antara kumur-kumur dan istinsyak itu berdasarkan riwayat dari Thalhah bin Musrif. Lalu apakah ulama Syafi'iyah semuanya setuju ketika istinsyak dan istinsyak dan berkumur-kumur itu digabung? Apakah setuju? Cara menggabungnya seperti apa? Cara menggabung istinsyak dan madmadhah antara berkumur-kumur dan istinsyak, apakah semuanya setuju? Ternyata masih ada pembahasan. Mereka tidak semuanya sepakat caranya menggabung istinsyak itu. Bagaimana cara menggabung madmadhah dengan istinsyak? Insyaallah akan dibahas berikutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa